Nah, Pajang yang muncul di abad ke-16 itu juga lantas peran sentralnya cuma sekejap, kemudian digantikan oleh Mataram di akhir abad ke-16. Jadi Pajang itu melejitnya tidak sampai setengah abad. Demak sendiri juga relatif 1 abad atau kurang sedikit, sekitar 75 tahun kalau Demak itu munculnya di Nusantara. Kita lanjut ya, setelah era Pajang itu Mataram. Awal-awalnya di zaman Mataram tetap saja Jipang seperti itu. Jadi satu kadipaten bawahan yang agak pinggiran. Selamatnya rakyat di sana karena tidak dipimpin oleh Pangeran Jawa yang utama. Kalau ada gegeran besar, Jipang itu tidak terlalu dijadikan lokasi campuh atau lokasi penghancuran total atau lokasi pembantaian massal. Selamat jadinya. Paling-paling adipatinya diminta mengumpulkan prajurit, senjata, logistik, dan ikut perang mendukung kerajaan induk. Gitu aja. Rakyat biasa jadinya aman, dia bisa bertani, berdagang, kayak gitu ya. Imigran dari seberang masih ada terus, muncul, tapi komunitas yang banyak itu lama-lama muncul dan bertahannya di daerah Lasem, karena kelak di zaman Diponegoro, yang tempat-tempat lain itu Tionghoa banyak juga yang diserang oleh orang Jawa. Kondisi aman di Jipang berlangsung beberapa lama, dan selagi jaya-jayanya Mataram, yaitu di abad ke-17, segenap area Bojonegoro Blora Rembang itu tetap disebut Kadipaten Jipang aja terus. Relatif aman damai, tunduk sepenuhnya pada Mataram dan nggak berontak-berontak. Pusat kadipatennya juga tetap di Jipang, yaitu Cepu Blora. Kemudian di abad ke-16 Portugis berhasil diusir dari Sunda Kelapa oleh gabungan Demak, Banten, Cirebon, itu juga Jipang nggak diutik-utik. Tapi kemudian di abad ke-17 itu zaman Mataram VOC Belanda mulai muncul. Walaupun cuma di satu kota sekitar Batavia, tapi susah diusir karena dia kuat di lautan. Belanda udah kuat, dikdaya di lautan, tapi kalau di daratan tanah Jawa di abad ke-17 penghulunya itu sudah jelas Mataram. VOC saingan yang kuat di laut, tapi di darat dia juga nyembah-nyembah kepada Mataram, kirim-kirim upeti, kirim-kirim hadiah. Yang agak besar bisa mengimbangi di ujung barat ada Banten. Banten ini kekuatan darat nomor 2 yang eksis, dan di laut dia juga nomor 2 setelah VOC. Tapi kelak dia kehantam letusan Krakatau. Ya, beda lagi ceritanya itu, nanti kapan-kapan kita bisa ceritain. Tapi Alkisah kalau abad ke-17 itu tanah Jawa tuannya jelas, dengan angkatan darat yang tak tertandingi sekawasan regional, tiada lain adalah Mataram. Gitu. Tapi karena dikdayanya lupa diri. Lupa diri itu menjadi awal dari kehancurannya atau yang dikenal dengan peristiwa bedah Mataram. Terjadi tahun 1677, yang membedah, yang memberontakin itu Trunojoyo. Mautlah Mataram kocar kacir. Dan demi supaya tidak hancur total, tetap eksis, kemudian anak Raja Mataram Amangkurat I, namanya Amangkurat II, menaikkan perjanjian Jepara tahun 1677 dengan VOC Belanda. Mereka tunduk dan kerjasama dengan VOC sang penguasa maritim. Dunia terbalik jadinya itu. Mataram yang semula jagoan dikdaya, disembah semua pihak bahkan oleh VOC, sekarang akibat kelakuannya sendiri yang sewenang-wenang, hancur, dikudeta oleh rame-rame sebetulnya, dan berbalik dia nyembah-nyembah VOC agar dibantu. VOC melihat ini sebagai kesempatan emas, setuju untuk membantu Mataram yang untuk eksis lagi, dan setuju untuk mengakui Amangkurat II menjadi sultannya, bersedia menumpas Trunojoyo dan pasukan-pasukan Jawa yang bersamanya sampai tuntas, tapi syaratnya berat. Syarat pertama, dia mengharuskan Mataram
keluar sepenuhnya dari daerah Jawa Barat. Jadi daerah-daerah Priangan, Kerawang, dan seterusnya itu diserahkan kepada VOC, yaitu sesuai garis perbatasan Jabar dan Jateng masa kini. Selain Jabar, Mataram sudah harus janji tidak ke sana, kota Semarang juga diserahkan kepada VOC dan lambat laun terus menjadi kota Belanda. Selain itu, semua biaya perang melawan Trunojoyo juga diminta untuk ditanggung oleh Mataram, diangsur sebagai utang kepada VOC. Keempatnya, sebelum hutang lunas, maka segenap bawahan Mataram di pesisir, Pantura sekarang, atau mancanegara pesisir, termasuk Jepang, digadaikan kepada VOC. Oleh VOC diubah bentuk administrasinya, tidak lagi disebut sebagai kadipaten yang dipimpin oleh Adipati Tunjungan Mataram, tapi menjadi kabupaten yang dipimpin oleh Bupati Pro VOC. Ini era baru. Alkisah demi agar menjauh dari Mataram, bersamaan dengan pelantikan Bupati pertama tahun 1677, oleh VOC diperintahkan pusat kabupatennya pindah dari sisi barat Bengawan Solo, yaitu Jipang atau Cepu Blora, ke sebelah timur Bengawan Solo, atau disebut Padangan Bojonegoro. Ini mengulang lagi era Arya Penangsang saat Jipang merasa tidak aman dari orang-orang Kulon Kali. Waktu berlalu, Trunojoyo lalu berhasil digulung VOC. Kemudian Amangkurat II yang pro VOC digantikan anaknya Amangkurat III yang anti VOC. Karena anti VOC, akhirnya dia ditikung oleh pakdinya atau omnya Pangeran Puger yang pro VOC. Kemudian Pangeran Puger naik tahta bergelar Pakubuwono pertama, dan pada periode ini sejak zaman Pleret dibedah Trunojoyo, ibu kota Mataram sudah berada di Kartasura. Nah, karena Pakubuwono naik tahta menjadi penguasa baru Mataram, gadiannya udah selesai ya. Bupati Jipang lama diganti oleh yang pro Pangeran Puger. Dalam periode ini Bupati Jipang sempat diminta untuk ikut membantu Mataram meluruk Madura, tapi dalam serangan itu Bupati Jipang gugur. Kemudian digantikan bupati baru yang menghidupkan nama lama pakai nama gelaran Haryo Matahun lagi. Ini seperti zaman Majapahit. Purinya tetap di sisi timur Bengawan Solo, bekas wilayah Pre Matahun zaman dulu, dan bukannya di sisi barat sungai di Jipang Cepu. Tahun 1725, bersamaan dan naik tahtanya penguasa baru lagi Pakubuwono II, Jipang kemudian dipecah dua. Kembali lagi seperti zaman Majapahit, sisi barat dulunya Lasem, sekarang disebutnya menjadi Rembang, meliputi kurang lebih Cepu, Blora, Rembang, Lasem, bekas Bri Lasem zaman dulu, dan sisi timurnya itu Bojonegoro sekarang. Disebut sebagai Kabupaten Rajekusi karena pusatnya diminta dipindahkan dari Padangan ke Rajekusi, daerah Umpak Dalam Bojonegoro saat ini. Rajekusi ini tadi kita udah sebut, ini nama lama zaman Majapahit juga, tapi di situ tidak lagi jadi sentra pembikinan meriam, sentra pembikinan serabi ketan juga bukan. Bupatinya juga sempat diminta ikut meluruk Madura yang kedua kalinya, dan lagi-lagi Bupati Rajekusi gugur dalam pertempuran itu 1741. Penggantinya anaknya pakai nama yang sama, yaitu pakai Haryo Matahun. Biar nggak belibet puyeng, para sejarawan kemudian menyebut dia sebagai Haryo Matahun kedua. Sedangkan yang sebelumnya yang membantu Arya Penangsang disebut Ki Matahun. Sedangkan yang di zaman Majapahit disebut Bre Matahun. Biar nggak ketukar-tukar. Di tahun 1740-41 ada peristiwa besar lagi di Jawa. Namanya peristiwa Geger Pecinan.
yaitu perang besar-besaran antara Jawa Mataram, kolaborasi dan Tionghoa melawan Belanda yang didukung sama Madura. Hasilnya apa? Jawa Tionghoa kalah, Pakubuwono II dipreteli kekuasaannya. Sejak itu Madura lepas dari Mataram untuk selamanya. Bupati Rajakosi pun kemudian digusur sama yang lebih pro VOC. Tapi penggantinya ini tetap pakai nama Haryo Matahun. Ketiga berarti. Pakubuwono II yang kalah perang, kemudian merasa ibu kotanya Kartasura sudah apes, dia pindah istana ke Surakarta atau Solo. Tapi terus 1743 diganti anaknya Pakubuwono III, yang ini nanti ketemu sama Pangeran Diponegoro. Kayaknya sudah menjadi suratan ya sejak zaman Aryo Penangsang. Suksesi di Mataram terus geger lagi, dua kubu tarung. Di satu sisi ada VOC, Pakubuwono III dan rakyat Jawa Tengah. Kemudian di sisi lain ada lawannya Mangkubumi, Raden Mas Said dan rakyat Jawa Timur. Geger cukup lama baru bisa damai setelah ada perjanjian Giyanti dan dilanjut perjanjian Salatiga. Mataram kemudian terbagi-bagi. Kerajaan induknya wilayah Jogja dipimpin oleh Mangkubumi yang kemudian bergelar Hamengkubuwono I. Surakarta dibagi kepada Pakubuwono III dan Raden Mas Said atau Mangkunegoro I. Imbas perjanjian ini, daerah jajahan pun kemudian dibagi-bagi. Kabupaten-kadipaten di Jawa Timur kebanyakan dijadikan bawahan Hamengkubuwono I, tapi tidak semua. Sedangkan yang Jawa Tengah kebanyakan menjadi areanya Solo, tapi juga tidak semua. Dengan Rajakosi menjadi bagian dari bawahan Hamengkubuwono I, bupatinya pun kemudian diganti yang orangnya Hamengkubuwono I di tahun 1755 itu juga. Uniknya, yang separuh Jipang yang barat, yaitu Rembang, itu masuk menjadi bawahannya Pakubuwono III. Dan sejak inilah Bupati Rajakosi tidak pakai nama Haryo Matahun lagi, pakai nama Cecep juga tidak. Maaf Cep. 1760-1811 Jawa damai. Periode damai yang lumayan lama itu ya. Hampir 50 tahun lebih damai. Rajakosi juga ikut damai. Beberapa peristiwa penting di masa ini, Hamengkubuwono I wafat diganti Hamengkubuwono II 1792, lalu 1799 VOC bangkrut, dinasionalisasi, digantikan oleh pemerintah kerajaan Belanda. Tapi terus geger perang Napoleon, Belanda digulung oleh Perancis, sehingga Gubernur Jenderal di Nusantara pun diganti sama orangnya Perancis, orangnya Napoleon, yaitu Daendels. Pangkatnya Daendels konon adalah Kolonel Jenderal. Beneran nih, bukan lelucon. Daendels tiba di Nusantara kira-kira 1806 Masehi karena naik kapal lama. Dalam periode ini itu Bupati Rajakosi diganti beberapa kali, tidak usah kita sebutkan.